wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Fitra M.Com, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Toha Hassanuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah dasar pemrograman untuk pertemuan ke-10. Nah, pada tutor sebelumnya kita sudah mencoba ya untuk latihan 1 untuk menampilkan bilangan output 10 hingga 1 ya. Nah, kali ini kita akan mencoba ya bagaimana menampilkan perulangan dari bilangan ganjil 1, 3 sampai 19. Sama dengan yang sebelumnya ya, kita akan menggunakan dua jenis ya program. Yang pertama kita akan coba menggunakan statis ya, dan yang kedua menggunakan dinamis ya. Nah, untuk statisnya sama, untuk dinamisnya kita akan menggunakan input keyboard juga, yaitu Goption Pen ya. Oke, langsung saja kita akan coba ya untuk latihan 2-nya. Klik kanan, kemudian new file ya. Silakan menggunakan Visual Studio Code-nya ya untuk pertemuan ke-10. Kita buat di sini latihan 2 ya, titik Java. Nah, pada video tutorial sebelumnya untuk latihan 1 kita menggunakan ini ya, wheel. Nah, kali ini kita akan menggunakan untuk perulangannya, kita coba akan menggunakan dual ya. Nah, sama seperti pertemuan ke-9 ya, kita sudah bahas satu persatu, baik itu wheel, dual, dan for loop ya. Kita akan coba untuk latihan 2 ini menggunakan dual ya. Oke. Nah, di sini yang terlebih dahulu kita akan menggunakan membuat program secara statis terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini main dulu ya, kemudian tab, enter. Oke, yang pertama kita buat statis ya, bentuknya adalah statis. Oke, yang statis itu sama, kita buat terlebih dahulu variabelnya ya, dan tipe datanya apa, integer i misalkan ya, boleh seperti itu, sama dengan apa yang kira-kira akan kita tampilkan di awalnya. Pertama yaitu 1 misalkan ya. Nah, kemudian sama kita buat di situ kondisinya ya. Kemudian kita gunakan do ya. Kita gunakan dual ya. Do buka kurung, kurawang. Kemudian kita sebutkan, kita tampilkan, misalkan kita akan menampilkan system out sama ya. Kemudian print. Oke, seperti itu, kita panggil i-nya. Oke, kemudian kita buat kondisi perulangan seperti apa. I ya, karena dia bila menampilkan bilangan 1, jadi kita sudah ketahui artinya kalau kita ingin menampilkan bilangan ganjil, pasti dia akan melakukan penambahan 2 ya, 1 tambah 2, 3 tambah 5, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 ya, sampai seterusnya. Di sini kita akan hanya untuk menampilkan bilangan ganjil 1 sampai 19. Artinya apa? Berarti kita harus kondisikan di sini i ditambah ya sama dengan 2. Ini artinya adalah i-nya berapa awalnya? 1 misalkan, maka ditambah 2 maka 3. Nanti 3 ditambah 2 maka 5. 5 ditambah 2 maka 7, dan seterusnya ya, sesuai dengan batasan yang kita inginkan. Oke, sampai di situ. Kemudian kita buat di sini ya wheel. Oke, kemudian kita sebutkan saja i-nya berapa, bilangan awalnya tadi ya, kemudian lebih kecil sama dengan berapa, misalkan kita akan menampilkan bilangan 19 sampai 19, maka boleh kita langsung saja lebih kecil dari 20 atau sama dengan 19. Artinya i-nya 1 sampai
19 ini akan masuk. Kalau kita menggunakan 20 maka tidak menggunakan sama dengan. Kita akan coba menggunakan sama dengan ya 19 begitu. Nah, ini adalah program statisnya ya, tetap ya. Nah, kita akan coba jalankan. Kita langsung saja. Kita gunakan CMD ya, boleh CMD. Oke, sama seperti biasanya, silakan masuk ke folder tempat kalian simpan. Saya di D, kemudian menggunakan CD dasar Java, kemudian CD pertemuan ke-10 ya. Oke. Nah, kita buat kelasnya Java, kemudian latihan 2 titik Java. Kita lihat, enter, ada yang salah ya. Di situ salah apa? Kurang apa? Titik 2 ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke sini, kita tanda panah ke atas ya, kita tes kembali, enter. Maka oke, sudah berhasil, sudah terbentuk kelasnya. Kemudian kita tanda ke atas, kita akan coba lihat hasilnya. Chipnya hilangkan, delete, enter. Maka sudah berhasil menampilkan bilangan ganjil ya, 1 sampai 19. Nah, begitu ya. Boleh ini boleh kita tambahkan, boleh ya. Menampilkan misalkan ya. Menampilkan perulangan ganjil ya, misalkan gitu ya. Boleh kita buat seperti ini, boleh, bebas ya, tambah gitu. Kalau kita jalankan ini, kalau kita ganti lebih besar bisa ya, misalkan berapa, boleh ya, silakan dicoba saya. Oke, begini ya kira-kira. Nah, ini untuk yang statis. Nah, kemudian kita akan membuat yang secara dinamis ya, menggunakan input keyboard. Nah, kita matikan dulu yang ini ya, menggunakan plus ya. Nah, kita tidak fungsikan ya. Oke. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Oke. Ini adalah kita batasin saja. Oke. Nah, kemudian kita buat yang dinamis. Ini hanya keterangan saja ya, menggunakan input keyboard ya. Lihat video tutorial sebelumnya bagaimana kita membuat input keyboard ya. Nah, untuk input keyboard ini perintahnya sama. Untuk dualnya hanya saja ditinggal ditambah input keyboard. Tambahkan apa? Import ya. Import kita menggunakan Java, kemudian swing ya. Nah, kemudian di sini adalah kita gunakan J option. Nah, gitu. Nah, untuk variabelnya kita menggunakan JPF input keyboard, kita tentukan ya variabelnya apa, I misalkan ya, sama dengan kita buat integer ya. Kemudian integer, kemudian kita akan menginput ya, input kira-kira nanti bilangannya apa ya. So input ya, input keyboard dialog. Nah, kita buat keterangannya ya, kita besarkan saja, kita buat keterangannya, misalkan di sini kutip ya, masukkan nilai awalnya, awal berapa misalkan ya, boleh titik 2 boleh gitu ya, titik koma. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai akhirnya kira-kira berapa ya gitu. Nah, ini dinamis ya, boleh kita input apa saja nanti ya. Kita buat P misalkan ya, variabelnya sama ininya integer. Oke, sama saja. Oke, ini juga sama ya. Option fan, kemudian input dialog, kita buat keterangannya. Sama, masukkan
nilai akhir ya, karena ini adalah dinamis. Oke, kita nah gitu ya. Ini ada salah ya, ini salah input ya. Nah ini itu komponen. Oke, sudah betul. Nah selanjutnya gampang sekali, kita tinggal hanya mengikuti ini saja. Hanya saja variabelnya kita ganti dengan I dan V ya. Oke, do ya, kita buat do langsung, do ya, buka kurung, langsung, kemudian apa, langsung saja sistem out print. Oke, saya ulangi biar tidak membingungkan. Sistem, oke, out, oke, print, oke ya. Kita panggil I, nah gitu ya. Boleh buat keterangan, boleh silakan. Kemudian setelah itu sama ya, 1 ya plus sama ya, sama dengan 2. Nah, dan terakhir di sininya adalah ya, di sininya adalah sama, kita buat will ya, sama dengan I ya, kemudian lebih kecil sama dengan, nah 19-nya kita ganti nilai akhirnya apa, berarti 19 ganti P. Nah gitu. Nah selesai ini iya. Nah, oke, bukan 1. Oke, nah jika kita jalankan ya, kita akan coba jalankan menggunakan ini. Nah, masih kita langsung saja latihan 2-nya kita enter. Maka kalau berhasil akan inputnya seperti ini. Masukkan nilai awal, misalkan 1 nilai awalnya, kemudian 19 ya. Enter. Maka dia akan menampilkan bilangan seperti ini. Ya, sama. Hanya saja dia dinamis. Bisa kita gunakan berulang kali. Kalau kita buat lagi, misalkan kita tampilkan lagi, kita akan menampilkan bilangan berapa misalkan ya. Bilangan berapa awalnya? Misalkan ya, 3 misalkan ya. 3, nah berapa? Awalnya 3, berarti sampai berapa? Misalkan sampai 21 misalkan. Maka akan menampil bilangan 3 sampai 21. Bilangan ganjil, bahkan dan seterusnya. Ya, begitu kira-kira ya. Beda antara dinamis dan statis ya. Untuk dinamis itu kita menggunakan input keyboard, dan untuk statis kita menggunakan seperti ini. Oke. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat video tutorial kali ini untuk pertemuan ke-10 mengenai latihan 1 menggunakan input keyboard untuk perulangan dualnya untuk menampilkan bilangan ganjil 1 sampai 19. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.